Siang ini, aku pergi ke pasar ingin menjajakan belut hasil memancing. Ada 3 kilo yang akan kujual, tapi sulit sekali mendapatkan pembeli. Sudah banyak orang yang berjualan di sini, sehingga persaingan semakin ketat. Mbak, belut mbak. Baru loh mbak ini mbak. Belut seger. Hah? Wah, gurih mbak. Digoreng yo enak. Bu, belut bu. Belut alam, belut alam. Bu, belut bu, murah bu. Berapa ini harganya? 25 pak. Ya, mahalan. Yaudah pak, untuk penglaris 20 ya, sudah apa-apa. 15. Wah, kalau 16 belum balik modal pak. 20 ya, gue buat penglaris aja. Udah 15 jadi ya? Enggak. Salam. 20 pak. Udah lah. Milih enggak? Milih. Yang mana? Nih. Oh ya. Sudah beli enggak plastiknya? Ya, makasih ya pak ya. Ya. Belut. Bu, belut, bu. Murah bu. Belutku masih tersisa banyak. Daripada mubazir tidak terjual juga, aku akan mengolahnya menjadi sajian khas Solo. Belut yang kudapatkan tadi dipisahkan dari durinya. Duri belut cukuplah besar, sehingga tidak terlalu sulit untuk memisahkan daging dengan tulangnya. Seperti sate buntel pada umumnya, daging belut dihaluskan terlebih dahulu. Sate buntel biasanya dibuat dari daging sapi atau daging kambing. Dari segi harga, belut memanglah lebih murah dibandingkan kambing. Tapi ternyata belut sangatlah baik untuk tubuh. Daging belut kaya akan vitamin A sehingga baik untuk kesehatan mata. Selain itu, belut juga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Sementara aku menghaluskan daging belut, Mbak Hana menyiapkan bumbu sate. Bumbu sate yang disiapkan adalah bawang merah, bawang putih, garam, gula merah, lada, dan juga jahe. Fungsi jahe adalah untuk menghilangkan bau amis dari daging belut nantinya. Mbak, ini mbak, daging belutnya mbak udah ditumbuk. Oh iya tuh, nih bumbu-bumbunya juga udah selesai. Nih mbak campurkan sekalian di situ ya. Oh, iya mbak. Siapin bahannya dulu. Bumbu yang sudah halus diadon dengan daging belut. Sate buntel memanglah mirip dengan sate lilit khas Bali. Yang menjadi perbedaan utamanya adalah bahan-bahannya yang digunakan. Di Bali, sate lilit dibuat dengan tambahan parutan kelapa dan juga santan untuk menciptakan rasa gurih. Sedangkan di Jawa Tengah, sate buntel dibuat dengan cita rasa yang manis, dengan ditambahkannya kecap ke dalam adonan. Tak lupa, telur juga dicampurkan sebagai pengikat adonan agar tidak pecah. Mbak, ini adonan sate buntelnya udah siap mbak? Oh iya Ndul, tak nyelesain ini saya. Kamu yang bakar ya? Oh, ya mbak. Setelah bumbu dan daging tercampur sempurna, adonan dikepalkan di tusukan sate. Ada cara untuk mengkonsumsi dagingnya tanpa takut dengan kolesterol, yaitu dengan memanggangnya. Dengan dipanggang, lemak yang ada pada daging belut akan mencair sehingga aman untuk dikonsumsi. Agar lebih istimewa, Mbak Hana membuat wadah untuk tampilan sate buntel belut ini. Dengan begini, tampilan sate akan lebih menarik.
Sate buntel belut pun siap disantap. Tampilannya yang cantik membuatku tak sabar untuk segera menyantapnya. Mari Bu, Pak. Ya. Ini namanya sate buntel belut, Pak. Oh iya. Rasa manis mendominasi sate buntel ini. Dagingnya sangat lembut dan mudah dikonsumsi. Kentang tumbuk yang dipadukan dengan sate terasa sangat gurih, sehingga tidak ada rasa yang saling bertabrakan. Sate buntel belut menjadi sate buntel dengan harga ekonomis, namun dengan segudang manfaat. Kandungan gizi yang tinggi dan mudahnya mengolah belut menjadikan belut mudah untuk diaplikasikan pada berbagai jenis makanan. Sejak dulu, manusia selalu memiliki cita rasa untuk memanfaatkan alamnya, terlebih bila kondisi alam masih terjaga dengan asri, seperti halnya di kawasan hutan dan subur di dataran tinggi Kota Batu, Jawa Timur. Di areal Kabupaten Pinus yang luas inilah, aku mencari buah liar yang tumbuh di semak-semak, yakni arbei hutan, atau disebut celing dalam bahasa lokal. Buah dengan nama ilmiah Rubus reflux ini memang dikenal sebagai cemilan alami yang enak. Rasanya asam dan sedikit manis, mirip dengan stroberi muda. Celing tumbuh liar di daerah terbuka, lembah dan semakin subur di dataran tinggi. Di dunia, ada lebih dari 200 jenis arbei hutan dengan masing-masing nama ilmiah. Namun, semuanya memiliki kesamaan, yakni melimpah akan nutrisi penting. Beragam penelitian membuktikan bahwa senyawa organik pada celing dapat berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, obat asam lambung, dan kandungan vitamin C-nya yang tinggi mampu menjaga stamina tubuh. Tak heran, para pendaki gunung seringkali mengandalkan celing untuk bertahan hidup. Di beberapa wilayah tanah air, celing sudah dibudidayakan. Selain sebagai tanaman hias, celing juga diolah menjadi campuran selai arbei. Kini, aku akan mengkombinasikan celing dengan makanan tradisional yang sudah lama lekat di hati masyarakat Malang khususnya, yakni jajanan kenyal dan gurih yang disebut sempol. Tekstur celing yang lunak membuatnya mudah untuk diolah. Cukup dipotong dalam ukuran kecil, buah yang juga disebut stroberi alpin ini bisa langsung dimanfaatkan. Sayangnya, kali ini aku tak mendapat banyak celing matang. Padahal, buah celing matang dalam jumlah yang banyak dapat mengubah warna olahan makanan. Ini dikarenakan adanya pigmen antosianin yang mampu menghasilkan warna kemerahan. Selagi aku memotong daging buah celing, Pak Gimin, pembuat sempol asli Kota Batu ini, mengolah bumbu-bumbu yang diperlukan. Untuk membuat sempol yang nikmat, bahan yang digunakan cukup beragam. Kunci dari rasa terletak pada bumbu intinya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah goreng, dan garam. Semua komposisi dipastikan tepat, lalu dihaluskan. Dur, tolong diadon ya, saya mau beli bumbunya. Oh, ya Pak. Setelah tangan ahli Pak Gimin meracik bumbu kunci, kini giliranku membuat adonannya. Bahan pembuat sempol mirip dengan kuliner bakso. Hanya saja, pada sempol, jumlah tepung kanji lebih banyak daripada tepung terigu maupun maizena. Adonan ini lebih serupa dengan jajanan asal Jawa Barat yang bertekstur kenyal, yakni cilok. Awalnya, pembuat sempol adalah penjajah cilok dari Desa Sempol, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Untuk menambah pemasukan, ia pun mencoba inovasi baru dengan tambahan daging ayam pada adonan. Nama Desa Sempol pun diabadikan sebagai panggilan untuk kudapan ini. Setelah semua bahan merata dan tekstur menjadi cukup kenyal,
Kini waktunya merebus adonan. Pak, apalagi Pak yang bisa saya bantu Pak? Ya kamu bersih-bersih gerobak di sana. Oh ya Pak. Tentunya, ciri khas yang tak boleh hilang adalah tusuk serupa sate, tempat menempelnya sempol. Perebusan adalah tahap yang penting dalam pembentukan tekstur sempol. Pada proses rebus, aci atau tepung kanji akan menyerap air hingga membuat sempol menjadi lebih kenyal. Sementara Pak Gimin melanjutkan proses perebusan, aku menyiapkan gerobak motor untuk menjajakan sempol celing yang sehat ini. Di suasana dingin seperti ini, pasti banyak yang menanti untuk mencicipi gurihnya sempol hangat. Hingga kini, jajanan sempol selalu digandrungi oleh anak-anak.